membahas tentang kuliah biokimia. Hari ini kita akan membahas tentang asam nukleat. Kita akan membahas tentang asam nukleat. Apa itu asam nukleat? Kita lihat di sini, ya. Asam nukleat terdapat dalam semua sel dan mempunyai peran penting dalam biosintesis protein. Ada dua jenis asam nukleat, yaitu DNA atau kepanjangannya adalah deoksiribonucleic acid dan RNA, ribonucleic acid. Nah, kalau kita lihat dari istilahnya, bedanya di mana? Ada di gulanya. Di sini gulanya ada deoksiribosa, kalau RNA adalah ribosa atau ribo. Nah, di sini dari kata ribosa. Nanti kita akan bahas lebih detail. Asam nukleat biasanya terikat pada protein yang bersifat basa. Istilahnya adalah nukleoprotein, istilah lainnya. Molekul asam nukleat merupakan suatu polimer dengan monomernya berupa nukleotida. Jadi sama seperti protein. Kalau protein kan monomernya dia adalah asam amino. Nah, protein itu disebut dengan polimer. Asam nukleat juga sama. Asam nukleat ini juga disebut sebagai suatu polimer dengan monomernya berupa nukleotida. Nah, struktur nukleotida kita lihat di sini. Jadi nukleotida terdiri dari 3 satuan, yaitu ada struktur basa nitrogen. Nanti basa nitrogennya apa saja akan kita bahas. Kemudian gula pentosa berarti gula C-nya 5, ya 5 karbon. Nah, ada 2 jenis yaitu ribosa dan deoksiribosa. Ribosa untuk RNA, deoksiribosa untuk DNA. Kemudian yang ketiga adalah gugus fosfatnya. Nah, nukleotida terdiri atas nukleosida yang mengikat asam fosfat. Nah, nukleosida sendiri apa? Nukleosida itu sendiri adalah terdiri atas pentosa yang mengikat suatu basa, yaitu derivat atau turunan basa purin dan pirimidin. Jadi kalau kita lihat kembali struktur nukleotida, itu adalah nukleosida yang mengikat asam fosfat. Jadi kalau nukleosida saja ini sampai sini. Nah, basa nitrogen dan gula saja itu nukleosida. Kalau nukleosida mengikat asam fosfat, jadinya nukleotida. Ini perbedaan struktur gula pada DNA dan RNA. DNA D berarti deoksi, kehilangan oksigen. Ribosa yang kehilangan oksigen. Kemudian yang ini ribosa. Nah, ribosa di sini di C nomor 2 ini ada gugus OH. Deoksiribosa namanya D itu kehilangan oksigen, berarti kehilangan satu atom oksigen. Nah, OH-nya ini O-nya hilang menjadi H. Jadinya 2 deoksiribosa. Kenapa 2? Karena yang nomor 2 ini yang kehilangan oksigen, C nomor 2. Jadi setiap sudutnya adalah karbon. Ini C nomor 1, C nomor 2, C nomor 3, C nomor 4, C nomor 5. Oke. Kemudian ini adalah basa penyusun dari nukleotida, ada basa purin dan basa pirimidin. Nah, basa purin ini struktur dasar dari purin, ya segi 6 dan segi 5, 2 cincin gabung jadi satu dengan ada heteroatom nitrogen. Purin dia punya 2 turunan, punya 2 derivat, yaitu adenin dan guanin. Adenin disingkat A, guanin disingkat G. Nah, bedanya di sini strukturnya ada aminanya di sini, ini ada karbonil di sini, ini ada amina di sini. Sedangkan yang pirimidin adalah sikloheksana dengan 2 heteroatom nitrogen di nomor 3, nomor 1 dan nomor 3. Basa pirimidin ada 3 turunan, yaitu urasil disingkat U, sitosin disingkat C, dan timin disingkat T. Nah, sekarang kita masuk ke DNA.
DNA pada umumnya terdapat dalam inti sel, di luar pada kloroplas atau mitokondria. Ya, kalau kita bicara DNA, ada tes DNA gitu kan, untuk membuktikan ini anaknya siapa, misalnya kasus-kasus seperti itu. Atau ada kecelakaan yang menewaskan banyak orang, kemudian diidentifikasi ini siapa, harus dicocokkan DNA-nya. DNA itu pewaris sifat ya, pewaris sifat atau keturunan. DNA umumnya ada di dalam inti sel, kemudian DNA terdiri dari dua utas benang polinukleotida yang saling berpilin, atau istilah lainnya bisa disebut dengan double helix. Ya. Double ganda berarti, helix itu pilin, ya. Berpilin, apa ya, kalau lihat tangga berputar itu berpilin. Bahasa DNA, untuk DNA bahasanya turunan purin ada adenin dan guanin, untuk pirimidin, sitosin, dan timin. Yang nggak ada apa di sini? Yang nggak ada adalah urasil. Ya, urasil tidak ada pada DNA. Nah, beda dengan DNA nanti di RNA itu ada urasil tapi tidak ada timin. Nah, pasangan basanya, jadi adenin ini dia cocok berpasangan dengan timin. Pasangannya kenapa? Nanti pasangannya itu dalam bentuk ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen yang stabil. Kemudian sitosin berpasangan dengan guanin. Ya. Adenin, timin, AT, sitosin, guanin, CG. Selanjutnya, nah ini struktur DNA, ya double helixnya ini, jadi seperti tangga berputar tapi double. Ya. DNA deoksiribonucleic acid, nah ini adalah rantai polipeptidanya, yang biru ini adalah rantai polipeptidanya, berupa apa? Berupa deret asam-asam amino. Nah, kemudian, ini rantai induknya berupa apa? Berupa gula. Gula dan fosfat. Gula dan fosfat. Kemudian yang tengah ini, yang warna-warni ini adalah basa nitrogennya yang berpasangan tadi. Adenin berpasangan dengan guanin. Adenin berpasangan dengan timin. Ya. Adenin berpasangan dengan timin, kemudian sitosin berpasangan dengan guanin. Di sini dia pasangannya. Jadi, nah ini lebih strukturnya lebih jelas ya. Jadi yang biru ini kalau kita lihat strukturnya begini. Jadi fosfat dan gula, fosfat, gula, fosfat, gula, fosfat, gula. Nah kemudian basa nitrogennya ada di luar, ada di anak tangga ini. Ya. Oke. Jadi yang warnanya kuning itu adalah sitosin, yang warnanya agak hijau ini guanin, orange itu adenin, yang warnanya pink adalah timin. Nah, ini yang saya bilang tadi, pasangan basa pada DNA. Jadi adenin berpasangan dengan timin, guanin berpasangan dengan sitosin. Nah, kenapa dia berpasangan? Jadi gini, kalau A dengan T itu masing-masing bisa berikatan 2 ikatan hidrogen. Ya. Sedangkan guanin dengan sitosin dia bisa 3 ikatan hidrogen. Nah, kenapa nggak bisa dibalikkan guanin dengan timin? Yang 1 3 ikatan hidrogen, 1 2 nanti dia konformasinya tidak stabil ya. Konformasinya tidak stabil. Jadi interaksi yang paling stabil ya ini, guanin dengan sitosin, adenin dengan timin. Nah, sekarang RNA. Ribonucleic acid. RNA merupakan benang tunggal yang terdiri dari gula ribosa, fosfat, dan basa. Jadi kalau DNA dia double helix, kalau RNA dia tunggal. Basa RNA turunan purin ada adenin dan guanin, sedangkan pirimidin, sitosin, dan urasil. Nah, di sini tidak ada timin. Bedanya di situ, bedanya RNA dengan DNA. Pertama gulanya, ya gulanya DNA deoksiribosa, RNA ribosa. Yang kedua basa nitrogennya. Basa nitrogennya kalau RNA itu di turunan pirimidin, sitosin, dan urasil. Kalau DNA dia sitosin dan timin. Pasangannya adenin kalau di sini A dengan T, di sini A dengan U.
adenin dengan urasil, kemudian sitosin dengan guanin. Nah, ini struktur dari RNA berupa satu utas, ya, satu tangga berpilin. Ini adalah RNA. Nah, jadi basa nitrogennya ada di luar, G, A, U, C, G, A, dan seterusnya. Nah, ini ada istilah namanya kodon. Ya. Kodon itu bisa kita lihat di sini. Nah, 3 urutan basa yang digunakan untuk memanggil asam amino itu disebut dengan kodon. Ya. Jadi 3 urutan basa nitrogen, ya, G, C, U, A, C, G, dan seterusnya. Ini kodon 1, kodon 2, kodon 3, kodon 4, dan seterusnya. Oke. Ini kalau struktur kimianya seperti ini, jadi sama ya, fosfat, gula, fosfat, gula, fosfat, gula sebagai rantai induk. Kemudian basa nitrogennya ada di luar. Pasangan ini struktur kimia dari pasangan basa pada RNA. Guanin berpasangan dengan sitosin, sama-sama 3 ikatan hidrogen. Kemudian adenosin dengan urasil, ini 2 ikatan hidrogen. Nah, jenis RNA, jenis RNA ada 3, mRNA atau RNA messenger about sun, berfungsi membawa kode genetik dalam bentuk kodon. Kodon itu tadi 3 urutan basa yang digunakan untuk memanggil asam amino tertentu. Kemudian ada rRNA, RNA ribosom, RNA ribosom sebagai penyusun ribosom. Kemudian tRNA atau RNA transport, berfungsi mengikat atau membawa asam amino untuk disintesis menjadi polipeptida. Tata nama nukleotida dan tata nama asam nukleat, ya. Jadi ini ada basanya, turunan purin, bisa adenin, guanin, pirimidin, sitosin, dan timin dan urasil. Kemudian nukleosidanya, ya, nukleosida berarti basa dengan gulanya, ya, basa dengan gulanya. Ini adenosin, nukleotidanya berarti dia sudah dengan fosfat. Jadi akhiran sinnya diganti akhiran at. Adenosin adenilat, ya, deoksidenosin deoksiadenilat. Nah, jadi kalau yang ada deoksi berarti dia asam nukleatnya berupa DNA. Kalau yang nggak ada deoksinya berarti dia asam nukleatnya adalah RNA. Sama yang ini juga sitidin, jadi sitidilat, deoksisitidilat, timidin, jadi timidilat, dan seterusnya. Untuk nomenklaturnya. Baik, tatanan nukleotida, singkatan-singkatan, ya. Ini misalkan nih, ada basa nitrogen, ada gula, kemudian ada fosfat. Namanya NMP. NDP, NTP. Nah, apa sih di sini N-nya ini? Adenin monofosfat. Jadi N-nya ini adalah basanya, ya. Basa nitrogennya apa? Jadi N-nya diganti ini. Kalau di adenin AMP, guanin GMP, sitosin CMP, dan seterusnya. M-nya ini adalah mono, D-nya ada di, T adalah tri. Jadi fosfatnya di sini kalau 1 fosfat monofosfat, 2 fosfat difosfat, 3 fosfat trifosfat. Berarti kalau dia basanya urasil misalkan, berarti kalau di sini urasil monofosfat. Kalau di sini urasil difosfat, urasil trifosfat. Jadi UTP dan seterusnya. Jadi dilihat di sini. Kemudian ini untuk deoksinya, untuk DNA-nya, ya. DNA di sini ada awalan D kecil di depannya, DAMP, deoksi adenin monofosfat, deoksi adenin difosfat. Dan ini deoksi timin difosfat, deoksi timin trifosfat. Itu untuk
tata nama singkatannya. Nah, ini kesimpulannya, perbedaan RNA dan DNA bisa kita lihat. Pertama, gula pentosanya. DNA itu adalah deoksiribosa. RNA gulanya ribosa. Bentuk molekulnya DNA double helix atau helix ganda. RNA bentuk molekulnya rantai tunggal. Bahasanya DNA ada adenin, guanin, sitosin, dan timin. RNA timinnya diganti dengan urasil. Perbandingan basanya pada DNA itu selalu sama karena dia berpasangan ya. Sedangkan pada RNA dia tidak sama karena dia tidak berpasangan. Dia hanya rantai tunggal saja. Baik, demikian tadi penjelasan singkat terkait dengan asam nukleat. Semoga bisa dipahami ya, sahabat sekalian. Jika ada pertanyaan atau yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar atau di Classroom masing-masing. Jadi saya kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.